Apa yang terjadi? Secara strategis, aku seharusnya merasa beruntung untuk menyingkirkan si pengintip. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang situasi sialan dan bernafsu. Tapi, aku sama sekali tidak bahagia. Kenapa? Apa karena aku sudah mengembangkan sindrom Stockholm terhadapnya? Tidak, itu tidak mungkin. Aku wanita yang sehat secara psikologis dan jarang ada yang sebaik aku. Tapi kenapa aku merasa kecewa? Kenapa? Itu hanya ketidakseimbangan psikologis. Karena dia memecatku sebelum aku memecatnya. Apa semuanya sudah selesai? Tentu saja. Aku memecatnya tanpa ragu. Bagaimana reaksinya? Tidak ada yang istimewa. Hanya sedih. Apa dia menangis? Menangis? Kurasa tidak hanya sedih. Kamu cukup tegas. Tentu saja. Mengapa aku harus mempekerjakan seseorang yang tidak kamu sukai? Benarkan Tuan Lu? Tentu saja. Sudah berapa lama dia bekerja denganmu? Hampir 3 tahun. 3 tahun? Kamu tidak ragu memecatnya. Setelah 3 tahun bekerja, betapa kejamnya kamu. Apa kamu pernah merasa bersalah karena begitu kejam pada karyawan yang sudah lama bekerja? Tuan Lu, aku takut dia akan mempengaruhi kerja sama kita. Aku hanya fokus pada gambaran besar. Ayo, untuk menandatangani kontrak. Departemen periklanan di lantai bawah. Beritahu mereka itu perintahku. Baik, terima kasih Tuan Lu. Ya Tuan Lu. Setelah menandatangani kontrak, cari seseorang yang tahu cara melakukan pekerjaannya dengan benar. Dan biarkan mereka yang berbicara denganku lain kali. Jangan muncul di hadapanku lagi. Keluar. Oke. Memecatnya tanpa ragu kejam. Apakah ini kesalahannya atau bukan? Apakah aku terlalu keras? Aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Apa kamu mendekati Jingu dengan sengaja? Kamu sedang bad mood hari ini ya? Kehilangan pekerjaan? Haruskah kamu mengambil kesempatan ini untuk merenungkan dirimu sendiri? Aku tidak bisa mengatakan itu. Kalau tidak, dia akan tahu. Aku yang membuatnya kehilangan pekerjaan. Kenapa kamu tidak bersuara? Kamu sedang berbicara sendiri dengan sangat serius. Bagaimana aku bisa mengganggumu? Apa? Kamu mengibarkan bendera putih sekarang sadar bahwa kamu salah? Dulu kamu sangat jahat dan sarkastik padaku. Sekarang kamu merasa bersalah kan? Jadi kamu ingin minta maaf padaku? Tidak. Bukan minta maaf tapi terima kasih. Terakhir kali aku melindungimu dari hujan. Jadi aku datang ke sini untuk memberimu kesempatan berterima kasih padaku. Aku tidak butuh kesempatan itu. Aku sudah membayar untuk tempat berteduh itu. Jadi mulai sekarang kamu dan aku tidak saling berhutang. Seperti kamu sudah tahu caranya. Mau ke rumahku lagi? Sungguh. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Maka aku juga serius. Kenapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Ini tentang Paman Li. Apakah ada hubungan khusus antara kamu dan Paman Li? Kenapa kamu bertanya?
Karena kamu sering datang ke rumah kue ini dan kamu sangat peduli dengan kesehatan Paman Li. Ya ada. Apa? Aku adalah pelanggan tetapnya. Aku serius nanya, jadi tolong jawab dengan hati-hati. Aku juga serius. Masakan penutupnya memang enak. Lupakan saja. Kamu ngapain? Kamu lagi bad mood ya? Aku bisa aja kamu jalan-jalan. Gimana kamu tahu? Karena aku tahu kamu kehilangan pekerjaan. Tebakan aku. Ya kamu benar. Aku sama sekali tidak senang. Ayo pergi. Ini buat kamu, ini bakal bikin kamu merasa lebih baik. Terima kasih. Pernah ada yang bilang, kalau kamu sebenarnya cukup perhatian, Kamu baru aja nemuin itu. Kamu gak jatuh cinta sama aku kan? kamu tahu nggak kalau kamu terlalu percaya diri? Biar ku beritahu kamu bahkan bukan tipeku. Tipeku? Kupikir kamu bukan tipe yang mau menikah. Ada masalah? Kamu mabuk? Jangan bilang kamu mabuk cuma setelah satu bir. Itu ganggu kamu? Itu aku. Terus kenapa kamu beli bir kalau kamu nggak kuat minum? Aku agak bertanggung jawab atas bad mood kamu. Jadi aku harus bantu kamu rileks, nggak apa-apa. Kenapa kamu bilang begitu? Maksud kamu waktu itu? Lupakan saja. Aku ini wanita yang dermawan. Udah cukup sampai di sini. Sudah selesai. Kamu baik-baik aja? Anehnya, sekarang kamu terlihat nggak semenjengkelkan biasanya. Lepasin aku. Gak sabar pengen deket sama aku ya? Kamu ini wanita lajang dengan niat yang jelas. Lepasin aku. Sekarang siapa yang kelihatan lebih berniat? Kamu yang tidak mau melepaskan saya. Dengar ya. Pernah dengar ini? Wanita yang bertekad kuat. Entah jadi ibu rumah tangga atau playgirl. Atau single yang mulia. Saya tipe yang terakhir. Saya bilang ini karena kamu minum dengan saya hari ini. Benarkah kamu mabuk?
Lucinuo, apa ini? Babak belur. Mungkin saya bisa membuat kamu mengeluarkan kebenaran saat kamu mabuk. Atau saya tidak seharusnya mengambil keuntungan dari seseorang yang sedang mabuk. Saya tidak melakukan ini untuk kamu. Ini untuk Paman Li. Nama kamu Lucinuo. Apakah kamu seorang pervert? Sadar cukup. Oke, langsung ke intinya. Apakah Paman Li ayah kamu? Mama, saya ingin tinggal dengan Papa. Saya ingin Papa. Oke, Sinuo. Anak baik, Sinuo. Papa meninggalkan kita. Jadi mari kita tinggalkan dia. Dari sekarang, Papa. Mama akan selalu ada untuk kamu, oke? Sinuo, ingat. Seorang pria yang meninggalkan istrinya tidak pantas menjadi ayah kamu. Mengerti? Itu terbalik. Pasti foto dengan pacarnya. Saya akan lihat bagaimana kamu berbohong kepada saya di masa depan. Bangun. Kenapa kamu begitu berat? Selalu makan seperti kuda, kamu harus menurunkan berat badan. Babi yang berat. Liu Lin, kamu terlalu baik. Terharu dengan cerita biasa seperti itu. Lupa apa yang dia lakukan padamu sebelumnya. Kata-kata sialan, jijik dan bau itu. Halo, Sinuo, kamu sudah bangun. Hanya pengingat kamu berangkat jam 10 pagi di bawah. Jangan sampai ketinggalan. saya mengerti.
Turun. Turun. Kamu sudah bangun, apakah kamu merasa lebih baik? Apa yang saya katakan tadi malam? Semuanya. Kamu bilang Paman Li itu. Berhenti. Omongan mabuk kamu tahu. Kamu bisa melupakannya. Lucinuo, apakah itu membuatmu merasa lebih baik? Untuk menyembunyikan semuanya di dalam, apakah kamu mendengarkan saya? Jawab pertanyaan saya. Apakah kamu tahu cara bersikap sopan? Lucinuo. Brengsek. Saya seharusnya tidak terlalu baik padamu, meninggalkan saya sendirian di sini. Apakah kamu tidak merasa malu? Liulin, kamu memang terlalu baik untuk orang seperti dia. Kamu seharusnya tidak terlalu baik. Niat baik tidak membuahkan hasil, jauhi dia. Pasti jauh darinya. Brengsek sekali. Sinuo, jaga dirimu baik-baik. Saya sudah menaruh obat penurun panas di tasmu. Ingat untuk meminumnya setiap hari. Di sana sangat panas. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Tapi awasi dia. Ya. Apa yang bisa saya lakukan? Jangan terlalu asyik bermain game. Habiskan lebih banyak waktu di perusahaan dengan Yumin. Lebih serius. Ya kak. Game juga bisa serius. Saya punya hidup saya sendiri. Kak, kita tidak sejalan. Jadi lebih baik kita saling menjauh. Kamu adalah pangeran. Siapa yang berani ikut campur dalam hidupmu? Saya hanya ingin memberitahumu. Jaga rumah tetap aman. Tetap di rumah untuk bermain game. Jangan keluar bermain dengan masyarakat. Tidak masalah. Sinuo, jaga diri baik-baik ya. Dah. Akhirnya ayah kakak pergi juga. Gaga Lady Gaga. Gaga Lady Gaga. Stop, apa yang kamu lakukan? Ibu kakak masih di sini. Kamu pasti tahu Yumin. Aku nggak bisa tinggal di kantor. Kalau kamu paksa, aku bisa depresi. Depresi kamu tahu. Terus kenapa kembali ke kantor? Dari sekarang kamu nggak boleh kemana-mana. Ini misiku. Kamu mendukung setan. Aku nggak mau tinggal di sini. Ayo dong, Nggak, aku nggak mau tinggal di sini. cepetan. Tolong lepaskan aku ya. Lin. Lin, bangun. Sini. Lin, bangun. Makan sup ayam. Enak loh, aku yang buat. Sini ayo. Cicipin, enak kok. Nggak masalah ya. Aku percaya sama kamu. Aku yakin. Kamu pasti bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Kalau nggak ada kerjaan, kita cari suami yang baik. Bikin mereka kesal. Orang-orang bilang, lebih baik nikah yang baik daripada kerja yang baik kan? Mama hatinya besar banget. Kenapa kamu bisa begitu optimis? Kamu nggak tahu betapa cemasnya aku nyari kerjaan. Lin, jangan sedih. Pikirin yang positif. Lihat aku betapa positifnya aku. Lagian kamu masih ada kerja part-time di toko kue kan? Dan saya punya pensiun. Tidak perlu khawatir. Mama itu tidak cukup. Saya sekarat karena hipotek, tahu? Berhenti. Tidak ada lagi kata-kata bodoh. Saya percaya selalu ada jalan keluar. Dan setiap awan memiliki lapisan perak. Lihat betapa hebatnya kamu.
cantik, dan langsing. Lupakan pekerjaan sialan itu. Kita tidak membutuhkannya. Yang paling penting adalah menemukan pria yang baik. Sini lihat. Saya memilih beberapa pria untukmu di Jewancom. Pria-pria ini cukup baik, mereka sempurna untukmu. Bangun dan lihat. Ayo gadis baik. Tolong lihat. Mama, kamu melakukannya lagi. Berhenti ya. Berhenti. Mama, ayo pergi, mari kita pergi dari sini. Mama pergi minum sup juga. Sup ayammu. Jangan lupa angkat mereka. Saya akan segera setelah kamu pergi. Saya akan melihat lagi. Oke, dadah. Bukan masalah besar, tetap lajang. Saya harus mencari pekerjaan. Untuk membayar hipotek, saya harus mencari pekerjaan. Cobalah menjadi seperti biarawati, berperilaku dengan mudah dan tenang. Untuk membuat gila siapapun yang tidak ingin saya hidup dengan baik. Selesai? Kemudian katakan padaku, dari semua anggur yang baru saja kamu cicipi, mana yang merupakan anggur merah kering Donna Sofia, yang diimpor dari Italia? Kamu berusia 30 tahun ini. Jujur saja, sebagai wanita profesional, kamu tidak lagi muda. Belakangan ini, apakah kamu terlibat dalam hubungan romantis? Atau apakah kamu punya rencana untuk menikah? Yang ini. Salah, ini jus plum. Jus plum. Ini masalahnya, kamu dan perusahaan kami akan menandatangani kontrak kerja dan kontrak tambahan yang dengan jelas menyatakan, dalam 5 tahun ke depan, kamu bisa terlibat dalam hubungan romantis menikah. Tapi kamu tidak boleh punya anak. Sepertinya kamu tidak terlalu paham tentang wine. Aku jarang minum wine. Hampir tidak pernah. Kalau begitu kamu tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Kenapa? Ini masalahnya, karena dari perspektif perusahaan kami, melatih karyawan baru untuk menjadi karyawan yang berkualitas memakan banyak waktu dan tenaga. Yang tidak kami inginkan adalah, begitu pelatihan selesai, kamu memutuskan untuk berhenti dan menjadi ibu rumah tangga. Bisakah aku menafsirkan kata-katamu seperti ini? Jika kamu mempekerjakanku sebagai manajer hubungan masyarakatmu ketika berhadapan dengan klien berkualitas tinggi. Jika mereka ingin aku minum, aku harus minum. Jika mereka ingin menyentuhku, aku harus membiarkan mereka. Tentu saja, dan itu tidak bisa ditawar. Ini terkait dengan peristiwa penting dalam hidupmu. Kuharap kamu bisa memikirkannya matang-matang sebelum membuat keputusan. Tuhan menciptakan pria dan wanita. Mungkin beginilah seharusnya. Pria bekerja untuk Tuhan. Karena itu pria menciptakan banyak peradaban. Wanita bekerja untuk pria. Karena itu wanita harus menciptakan pria untuk bekerja untuk Tuhan. Tuhan. Entah baik atau buruk, kamu harus memberiku pekerjaan. Halo. Halo, apakah ini Ibu Liu? Ini dia, siapa yang berbicara? Ini dari Departemen Kredit Ban. Aplikasi hipotek Anda di Shanshui Huayuan telah disetujui. Anda bisa datang dan menandatangani dokumen penutupan. Bagus, saya mengerti, terima kasih dah. Dah? Untuk apa saya merenung? Ini salinan Anda. Itu saja. Pembayaran jatuh tempo setiap tanggal 24. Pastikan ada dana yang cukup di rekening Anda.
Jika pembayaran bulanan terlambat karena alasan pribadi Anda, itu bisa mempengaruhi kredit Anda. Saya mengerti, terima kasih. Sama-sama. Dah. Tampan, tidak bosan minum sendiri? Bagaimana kalau saya ikut? 36, 24, 34. Sayang sekali terlalu bersemangat. Sekarang ini, bukankah semua pria suka jika perempuan yang mengambil inisiatif? Ini. Mari minum. Ini. Apa yang Anda pikirkan? Tuan. Seperti biasa, berikan ini padanya, terima kasih. Akan dilakukan. Tapi akhir-akhir ini, orang yang gigih dan sabar seperti Anda sangat langka. Diam-diam mendukungnya tanpa meninggalkan nama Anda. Boleh saya bertanya karena penasaran? Apa yang ingin Anda dapatkan dari ini? Haruskah saya menginginkan sesuatu dari segalanya? Mau makan apa nanti? Kamu yang tentukan. Bagaimana kalau udang karang? Saya tahu tempat yang bagus. Udang karang? Sinuo, saya perlu bicara denganmu. Masih ada yang perlu dibicarakan antara kita? Siapa sih kamu? Bukankah seharusnya siapa yang datang duluan dia yang dilayani? Permisi. Kamu pergi. Apa? Apakah kamu tidak mengerti aku? Apa yang ingin kamu katakan? Aku tahu. Kamu sudah lama memperhatikan penampilanku. Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya bosan dan mencari tempat untuk menghabiskan waktu. Sudah 8 tahun. Tidak peduli di klub mana aku bekerja. Kamu selalu datang dan menonton penampilanku. Apakah itu semua hanya untuk menghabiskan waktu? Bisakah aku bertemu beberapa gadis pada saat yang sama? Aku tidak punya hak untuk menanyakan urusanmu. Jika kamu tidak ingin berbagi, aku tidak akan tahu. Namun jika aku tidak mengatakan sesuatu hari ini, aku mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada. Sinuo, jangan pergi. Berhenti.
Aku sudah melupakan masa lalu. Aku hanya merasa kasihan. Aku tidak ingin melihatmu hidup susah. Apakah kamu benar-benar sudah melupakan masa lalu? Apakah kamu sudah melupakan masa lalu atau belum? Aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Apakah ini yang ingin kamu katakan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bisa hidup dengan baik? Aku tidak pernah mengharapkanmu untuk memaafkanku. Aku hanya ingin mengatakan maaf dan terima kasih. Sebelas. Setelah kamu pindah, aku tidak akan bisa menemukan penyewa lain sebaik kamu. Belakangan ini penyewa sering sulit dihadapi. Kamu tidak pernah tahu kapan mereka akan membuat masalah. Bu, tidak terlalu menakutkan kok. Orang-orang datang ke sini dari kampung halaman mereka yang jauh mencari nafkah. Mereka sibuk mencari uang, bukan membuat masalah di apartemenmu. Benar kan? Ketika kamu menjadi pemilik apartemen sendiri, kamu akan tahu. Bagaimanapun, sekarang kamu sudah punya apartemen sendiri. Saya sangat senang untukmu. Kamu anak yang baik dan juga sangat mampu. Terima kasih, Tante. Tante. Jadi bagaimana dengan uang jaminan sewa saya? Saya akan mengembalikan sisa uang sewa dan uang jaminanmu ketika kamu pindah. Jangan khawatir. Itu bagus, Tante. Terima kasih. Jangan khawatir, saya tidak akan pindah dalam waktu dekat. Mungkin butuh lebih dari setengah bulan. Jika ada open house, kamu bisa datang kapan saja. Ibu saya selalu di rumah. Oke. Oke, terima kasih, Tante. Dah. Ada banyak orang baik di dunia ini. Halo, Nona. Apakah kamu punya hadiah hebat lagi untukku? Bukan hadiah hebat, tapi kabar baik. Benarkah? Beritahu aku akan memverifikasinya untukmu. Aku meminta priaku untuk mencarikanmu pekerjaan yang bagus. Bukankah itu kabar baik? Benarkah? Itu hebat, tentu saja itu kabar baik. Bagaimana kamu bisa begitu baik, sayang? Perusahaan seperti apa? Berapa gaji yang bisa mereka bayarkan per bulan? Posisi apa yang akan saya ambil? Ada apa dengan sikapmu? Langsung bertanya dengan banyak pertanyaan praktis. Kamu harus berterima kasih padaku dulu. Kita sangat dekat, apakah aku perlu berterima kasih padamu? Aku rasa tidak. Baiklah, kenapa kamu tidak berterima kasih pada priaku untukku? Cium dia untukku. Aku akan menendangmu. Oke, aku tidak akan menggodamu. Baiklah, aku akan memberimu alamatnya. Kamu pergi dan periksa. Jika kamu tidak suka, kita akan mencari yang lain. Oke. Aku mengirimkan ciuman lewat telepon. Dah. Oke. Masuk. Manajer Chen. Aku tidak tahu itu benar-benar kamu. Benar-benar kebetulan. Aku tidak percaya kamu adalah karyawan baru. Aku agak terkejut. Dan aku tidak menyangka akan bekerja sebagai bawahanmu. Aku akan membutuhkan bantuanmu sekarang. Tidak perlu terlalu sopan, kita temankan. Nah, bagaimana kabar MS Su? Dia baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Sudah familiar dengan lingkungan kerja? Ya. Kemarin aku bertanya kepada rekan-rekan tentang tugas saat ini. Aku sudah siap untuk bekerja. Ini file tentang proyek baru di Wuxi. Kamu bisa bawa pulang dan pelajari dengan baik. Kemudian buatlah rencana publikasi yang bisa diterapkan. Ayo lakukan. Ada banyak bonus jika kamu bekerja dengan baik. Tapi aku baru saja mulai bekerja di sini. Dan kamu memberiku proyek penting ini aku. Kamu bisa melakukannya, jangan terlalu rendah diri. Dan kita teman. Aku akan merawatmu dengan baik. Tanyakan padaku jika ada yang tidak kamu mengerti.
Kamu bisa mengandalkanku, aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan kembali bekerja sekarang, Manajer Chen. Oke. Lu Xinwo, apakah kamu merasa lebih baik dengan menyembunyikan semuanya di dalam? Apakah kamu mendengarku? Jawab pertanyaanku. Apakah aku menyembunyikan semuanya di dalam? Aku menunggumu. Siapa kamu, Tuan? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Pertama, perhatikan sikapmu. Dan kedua, aku tidak sedang mood. Aku memerintahkanmu untuk berbicara denganku. Pertama, tidak ada yang salah dengan sikapku. Jangan bertindak seolah kamu sangat mengenalku. Dan kedua, aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang yang mungkin tidak minum obatnya atau terlalu banyak. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi minggirlah. Kupikir kamu ingin dekat denganku. Dan bersamaku. Aku datang untukmu sekarang. Bukan itu yang kamu harapkan. Siapa yang tertarik padamu, Mr. Lu? Bisakah kamu berhenti menjadi begitu narsis? Apakah kamu sekarang bermain sulit didapat? Terlalu banyak. Aku datang untukmu. Haruskah kamu tersenyum padaku dan sangat senang untuk bersamaku? Kamu sangat lucu. Bisakah kamu berhenti menjadi begitu sombong? Dengar. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Ngomong-ngomong, aku sudah melupakan semua yang terjadi malam itu. Aku sangat sibuk sekarang, aku harus pergi. Sampai jumpa atau tidak pernah. Baiklah, waktunya habis. Kamu beruntung. Ini hanya flu dan tidak demam. Berapa umurmu? Mengapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Tidur larut malam di internet. Ya ampun. Aku tidak tidur larut malam di internet. Aku tidur larut malam menonton serial TV Korea yang sedang sangat populer sekarang. Tidak peduli seberapa populer, kamu tidak boleh tidur larut. Tidakkah kamu tahu bahwa kesehatanmu adalah yang paling penting? Kami akan segera pindah. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak menemukan pacar untuk dibawa pulang? Jadi aku bisa memeriksanya untukmu. Sekarang aku tidak bisa menonton para pria tampan di serial TV. Mama, aku tidak akan berdebat denganmu. Kamu akan menyebutkan ini, tidak peduli apa yang aku katakan. Mama, mengapa kita tidak tidur lebih awal? Aku harus bekerja pagi-pagi. Mengapa kamu tidak tidur sekarang? Aku menunggu serial TV kau. Itu akan mulai dalam setengah jam, pergi sekarang. Jadilah anak baik dan tidur. Siapa bilang kamu bisa menontonnya? Kamu masih sakit sekarang. Kukira kamu bilang aku tidak demam. Jadi anak baik dan pergi sekarang. Aku tidak akan tidur kalau kamu tidak. Kalau begitu jangan pergi dan nonton sama aku. Aku tidak punya waktu untuk ini. Sekarang tidur dan jangan ganggu aku, oke?
Ingat jangan begadang, ayo. Tutup pintunya. Ini dia, Pak. Oke. Kamu belum membayar aku. Simpan saja kembaliannya. Dah. Gadis, kamu sangat baik. Buka pintunya. Buka untuk aku. Aku menyerah, ayo pergi. Ayo, ayo. Aku menyerah, ayo pergi. Aku menyerah. Ayo pergi. Aku tanya kamu minum sama siapa? Dengan itu. Dengan gadis cantik itu. Dia sangat seksi. Sangat seru. Benarkah kamu minum sama dia? Siapa lagi kalau bukan dia? Sangat seru. Kami minum sangat bahagia. Aku benar-benar sibuk sekarang, aku harus pergi. Sampai jumpa atau tidak? Kak, kami sangat bersenang-senang. Kenapa kita tidak minum sekarang? Tidak mungkin. Tidur sekarang. Tunggu sebentar. Nona Liu, Kamu ternyata. Kamu ngapain di sini? seharusnya aku yang tanya kamu. Ngapain kamu peduli? Aku penasaran. Kenapa aku terus ketemu kamu di mana-mana? Apakah kamu menguntit aku? Kamu benar-benar tidak ingin melihat aku? Ya. Aku yakin aku tidak ingin melihat kamu. Jadi kamu senang berbohong. Tentang kamu sibuk tadi? Haruskah aku? Kita hampir tidak kenal. Liu Lin dari Departemen Periklanan Lucy Property? Nona Liu. MS Liu, Apa yang kamu mau? ini akan jadi lantai kamu. Apa urusanmu? Kita hampir tidak kenal. Bisakah kamu menggeser kakimu yang berharga sebelum kamu keluar dari lift? Kamu sudah menginjak kakiku sejak kamu masuk lift. Apakah kamu tidak berhutang maaf padaku? Maaf. Tidak apa-apa. Lain kali ketika kita bertemu, pastikan kamu membersihkan sepatuku. Lain kali? Bukankah kamu datang untuk iklan? Kamu tidak akan bisa menyelesaikannya. Dia tidak memberitahuku ketika aku menginjak kakinya. Hanya berpura-pura keren. Beritahu semua orang di departemen manajemen. Kita akan mengadakan rapat staf sekarang. Ya Pak Lu,
Tidak mungkin. Kenapa orang aneh ini duduk tepat di tengah? Ya Tuhan. Apakah Lu dari Lucy Property ini sama dengan marga Lu? Aku tahu ada yang tidak beres. Yang meminta Chen Shufeng untuk mencarikanku pekerjaan bisnis keluarga Jinbu. Liu Lin, apa yang kamu pikirkan? Pada saat kritis itu, sekarang aku hancur, aku harus mengenalnya. 10 menit yang lalu aku sangat galak. Dan sekarang aku karyawannya dan merasa takut. Ini memalukan. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Sekarang kamu tahu bersembunyi. Kamu pikir aku tidak bisa melihatmu ketika kamu bersembunyi? Kenapa kamu tidak bersembunyi di lantai bawah? Palu-palu? Kami semua sudah di sini. Mari kita mulai rapat. Kita punya 2 topik dalam rapat hari ini. Pertama, kita perlu mempercepat penjualan proyek fase kedua kita. Uangku perlu cepat kembali. Yang bertanggung jawab harus membuat rencana. Yang lain bisa memberikan beberapa ide. Kedua, pembangunan proyek View of Haicheng di Wuxi akan segera dimulai. Kita harus terus memperbarui rencana publikasi dan desain citra. Kedua departemen ini harus bekerja sama. Mr. Lu, kami sedang mengerjakan rencana prapenjualan. Untuk proyek View of Haicheng, detail lainnya masih perlu diselesaikan. Dan rencana belum selesai. Kami akan menyelesaikan rencana secepat mungkin. Oke. Bagaimana dengan kalian? Kami baru saja menyelesaikan rencana publikasi untuk proyek View of Haicheng, dan masih membutuhkan kerjasama. Dari Departemen Manajemen Proyek, kami sudah mulai berdiskusi. Selain itu, publikasi untuk proyek fase kedua sedang berjalan sesuai rencana. Sesuai rencana? Itu tidak cukup. Saya baru saja mengatakan, saya perlu penjualan berjalan cepat. Departemen Periklanan bergerak sesuai rencana. Bagaimana bisa mengikuti penjualan? Saya tidak mengkritik Departemen Periklanan. Kalian belum melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Rencana yang kalian buat sudah ketinggalan zaman. Kalian harus melakukan yang lebih baik dari itu. Ya. Saya akan segera mengerjakan rencana baru. Anda tidak perlu khawatir memperlambat penjualan. Oke. Apa kalian semua tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Maka lakukan dengan cepat. Itu saja untuk hari ini. Mari kita santai sejenak. Saya ingin berbicara dengan kalian tentang hal lain. Dalam bisnis properti, kita tidak sebaik 4 perusahaan milik negara, tapi tetap perusahaan besar. Di perusahaan besar kita harus memiliki citra yang baik dan semangat yang tepat. Apa media terpenting? Untuk menyampaikan citra perusahaan, karyawan. Dan di sini saya ingin mengingatkan kalian semua. Secara pribadi saya pikir, saat ini di perusahaan kita, beberapa karyawan kami perlu perbaikan yang mendesak dalam karakter mereka. Kamu harus memperhatikan karaktermu. Apa yang saya maksud dengan kurangnya karakter? Biar saya kasih contoh. Seorang karyawan yang takut terlambat, berlari-lari masuk ke gedung dengan panik. Setelah berdesak-desakan masuk lift, karyawan ini menginjak kaki orang lain, dan tidak merasa malu. Tapi malah berani dan percaya diri tanpa permintaan maaf. Juga sangat tidak ramah. Itu yang disebut kurangnya karakter. Perilaku seperti itu telah menyebabkan pengaruh yang sangat negatif dan buruk bagi perusahaan. Saya malu, saya minta maaf. Saya sangat malu. Saya salah dan tidak akan melakukannya lagi. Oke, saya selesai. Rapat ditutup. Rapat ditutup begitu cepat. Bluff ini. Dia bermaksud menakut-nakuti saya, si cabul sakit ini. Saya baru saja menyinggungmu dengan kata-kata. Sekarang benar-benar. Saya perlu bertemu denganmu di kantor saya.
Sinuo, kopimu sudah siap. Kamu adalah... Halo, Saya pikir kalian sudah bertemu malam itu. Dia Liulin, karyawan baru di Departemen Periklanan. baru? Karyawan? Halo. Dia Yumin, asisten saya. Saya bukan hanya asistenmu. Baiklah, Yumin. Mengapa kamu tidak pergi keluar, kami ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Tapi saya... Baiklah. Ada banyak perempuan. Mengapa kamu masih menatap saya? Saya tidak takut padamu karena kamu bos. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Duduklah. Ayo duduk. Kamu benar-benar berani duduk. Saya pikir kamu menyuruh saya duduk. Saya ingat. Ketika kamu keluar dari lift, sudah kubilang. Lain kali kalau kita ketemu lagi, pastikan kamu bersihin sepatuku. Kamu pikir ini waktu yang tepat? Kamu cuma dendam soal kejadian di lift. Lu Sinuo, jangan pikir kamu bisa semaumu ke karyawan karena kamu punya tempat ini. Aku bahkan nggak tahu ini perusahaanmu. Atau bahkan kalau kamu tembak aku nggak akan kerja di sini. Aku cuma ngomong soal karakter di rapat. Dan sekarang kamu lupa. Aku sudah minta maaf ke kamu soal nginjek kakimu. Jangan keterlaluan ya. Kamu bukan preman jadul kaya atau preman zaman sekarang. Aku cuma ngelesin kakimu. Kenapa aku harus bersihin sepatumu? Kalau mau ngomong soal karakter buruk, kamu ngomong sama diri sendiri aja. Kamu dapat uangku berarti aku yang kasih makan kamu. Kamu kurang ajar sama aku? Aku yakin karena aku ngelakuin yang benar. Jangan pikir kamu bos. Aku harus merendahkan diri sama kamu. Oke, kamu punya nyali besar. Tentu saja. Lebih baik mati daripada hidup terhina. Aku udah hidup terhormat lebih dari 30 tahun. Kamu nggak bisa nindas aku. Tunggu sebentar. Ada lagi? Kamu dan aku punya sejarah. Mari ngobrol lebih lama lagi. Kamu mikir mau pergi atau tinggal? Sambil kamu mikir. Mungkin kamu mau mikirin KPRMU dan hidup yang kamu khawatirin tiap hari. Ada lagi yang bisa ku bantu? Kamu udah tahu banget hubunganku sama Jingu. Terus? Sangat disayangkan. Dia saudara kamu. Jingu lebih baik dari kamu. Jauh lebih baik. Dia jauh lebih jujur dari kamu. Udah kamu ngelantur. Sekarang bukan waktunya untuk membahas siapa yang lebih baik antara aku dan dia. Apa yang ingin aku bicarakan denganmu adalah hubunganmu dengannya. Apa yang salah dengan hubunganku dengannya? Aku akan langsung mengatakannya. Kamu dan Yang adalah teman sekelas, jadi kalian berdua seumuran. Tapi Jingu masih sangat muda. Dia sangat polos dan lugu. Sebagai kakaknya, aku tidak mungkin membiarkan dia salah mencintai wanita yang lebih tua. Aku ingin kamu punya harga diri. Dan Jingu buruk dalam menilai orang. Tentu saja kamu adalah gadis yang cantik. Tapi aku berharap kamu bisa berhenti menggunakan kecantikanmu untuk menipu pria yang polos. Sangat lucu, Lu Sinuo. Pria sepertimu memang egois sejak lahir. Bisakah kamu berhenti bersikap sombong? Apa kamu pikir keluargamu sangat menarik? Aku mengakui hubunganku dengan Jingu lebih baik dan lebih ramah daripada denganmu. Tapi apa hakmu? Dan bukti apa yang kamu punya untuk mengatakan aku menggoda dia sebagai pria seusiamu? Bisakah kamu setidaknya berbicara dengan bertanggung jawab? Kamu sudah menghina aku berkali-kali. Aku memberitahumu, aku tidak ingin melihatmu lagi setelah hari ini. Sungguh tidak tahu malu kamu.
Liu Lin. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Tidak ada. Apa yang terjadi? Aku dipecat. Kamu bertahanlah, aku pergi dulu. Mungkin aku bisa membantumu. Tidak, terima kasih. Ini bukan masalah besar, hanya saja sulit bagiku. Sampai jumpa. Aku kehilangan pekerjaan lagi. Sekali lagi aku merasa seperti mati, dan dicambuk dengan kejam di tubuhku. Ya Tuhan, bagaimana kamu mengharapkanku hidup mulai sekarang? Masuk. Sinuo. Dia sudah pergi. Haruskah kita memberitahu Departemen HR untuk rekrutan baru? Belum. Dan aku tidak. Harus melihatnya meninggalkan perusahaan. Dia ingin pergi sendiri. Mengapa kamu sebagai bos harus membujuknya untuk tetap tinggal? Gadis bodoh itu bukan urusanmu. Aku punya pemikiranku sendiri. Dia punya sesuatu yang harus diselesaikan denganku. Sinuo. Kurasa kamu memperlakukannya berbeda. Beda. Seberapa beda? Bagaimanapun itu berbeda. Aku tidak peduli siapa yang ada di sekitarmu, karena aku tahu, mereka tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi dia tidak bisa. You mean? Sinuo, aku sudah lama ingin bertanya padamu. Apakah kamu punya perasaan padaku? You mean? Berhenti. Aku tiba-tiba tidak ingin mendengarnya. Suyu. Kamu sudah di rumah selama berhari-hari, dan ini yang kamu tulis. Tidak cukup mendalam. Pak, aku sudah disalahpahami. Aku tidak melakukan kesalahan. Bagaimana aku bisa menulis dengan mendalam? Bahkan jika tidak ada kesalahan, membuat beberapa untuk menulis dengan mendalam. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melewati ini? Bos, aku mohon tinggalkan aku sendiri ya. Oke. Aku bisa meninggalkanmu sendiri. Dan kamu bawa ini ke pemimpin di stasiun TV. Lihat apakah kamu bisa mendapatkan pekerjaanmu. Suyu. Aku tahu karaktermu. Dan aku percaya, kamu tidak melakukan sesuatu yang begitu salah. Tapi kamu harus realistis. Lihat apa yang kamu tulis. Apakah ini permintaan maafmu? Dengan begitu banyak kemarahan. Ini lebih seperti keluhan. Aku tahu karaktermu. Dan aku percaya, kamu tidak melakukan sesuatu yang salah. Tapi kamu harus realistis. Lihat apa yang kamu tulis. Apakah ini permintaan maafmu? Dengan begitu banyak kemarahan. Ini lebih seperti keluhan. Kembali dan tulis ulang. Aku tidak tahu siapa yang aku sakiti. Apakah ini akan berakhir? Suyu, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kamu terus dengan sikap ini. Bahkan jika kamu diizinkan kembali bekerja, kamu tidak akan punya pilihan selain pergi ke program baru. Kenapa? Seperti yang kamu lihat. Beberapa pemimpin mulai mengakui dia. Hanya ada sedikit perbedaan pendapat. Jadi belum ada kabar tentang transfernya untuk saat ini. Tapi jika kamu tidak segera kembali, itu waktu yang lama bagi mereka untuk setuju. Dan kemudian akan sangat terlambat. Jujur saja, aku sangat berharap kamu bisa tetap di The Perfect Match. Anhua sedikit kurang bermartabat darimu. Itulah mengapa aku berusaha sebaik mungkin untuk membelikanmu waktu dari para pemimpin kita. Tapi kamu harus segera bertindak untuk dirimu sendiri. Oke, aku mengerti. Aku akan kembali dan membuat sesuatu. Lihat-lihat.
Apa dengan sikapmu? Apa maksudmu dengan membuat? Dengar ya. Kamu harus meluruskan sikapmu. Bahkan, jika tidak ada kesalahan, kamu harus membuat dirimu berpikir, kamu benar-benar salah. Ketika kita bilang kamu salah, kamu salah. Bahkan jika kamu tidak salah. Itu satu-satunya cara menulis permintaan maaf yang mendalam. Oke, terima kasih banyak. Betapa baiknya kamu. Untuk membalas harapanmu, aku akan memastikan kembali dan melakukannya dengan benar. Bahkan jika aku tidak melakukan kesalahan, saya harus mengambil kesalahan orang lain ke pundak saya sendiri dan menulis permintaan maaf yang mendalam, kan? Benar, itu idenya. Halo? Saya pindah besok. Kebetulan ibu saya sedang sakit. Saya minta bantuanmu. Kamu sengaja bilang begitu, kan? Justru saat saya sedang sibuk, kau bilang mau pindah ke rumah baru. Apa maumu Liu yang dermawan? Haruskah kau terlihat lebih baik dariku? Langkah sekali saya bisa lebih baik darimu, bukan? Ayo dong. Tidak bisakah kau membuat bahagia sekali saja? Baiklah, jika saya bisa memastikan. Saya tidak akan gantung diri dalam 1 jam ke depan. Saya akan bantu kamu pindah. Kalau tidak, kamu harus siap untuk mengemasi barang-barangku setelah saya bunuh diri. Tolong ingat, untuk menuliskan passwordmu di buku tabunganmu. Saya akan mengambilnya. Itu kejam. Tidak ada yang lebih kejam dari seorang wanita. Sampai jumpa besok dah. Ada miliaran orang di bumi ini. Saya percaya Tuhan tidak akan keras hanya pada saya. Jika matahari masih terbit di pagi hari, saya akan keluar dan mencari pekerjaan. Seperti biasa, saya akan mencintai hidup saya dengan penuh semangat. Atau saya akan membiarkan alam mengambil alih. Selalu ada jalan keluar. Dari sekarang, Tuhan, motomu telah berubah. Saya ingin bersemangat tentang hidup saya. Tetap lakukan yang terbaik seperti biasa. Sekarang tidur. Kamu membuat saya kehilangan pekerjaan. Sekarang kamu tidak membiarkan saya tidur, saya akan mematikan ponsel saya. Pergi sana. Baiklah, jangan bilang saya tidak memberimu kesempatan. Berhentikan mobilnya. Terima kasih.
1, 2, 3 ini. Simpan saja kembaliannya. Dah. Terima kasih. Aku datang sayang. Sayang. Berani. Kamu. Sayang. Kamu. Diam di tempat. Diam di tempat. Sayangku, lihat sekarang aku cukup feminin. Ini. Apa kamu mabuk lagi? Jengga, alkohol bisa mengganggu penilaian. Kamu diam di sini saja. Tidak, aku tidak mabuk sama sekali. Ayo, kita pergi. Aku haus. Siapa? Siapa kamu? Jingu. Bangun. Kak, bisakah kamu berhenti di tengah malam begini? Aku ngantuk. Katakan padaku, ada apa dengan wanita di luar sana? Yang di luar sana. Dia yang sangat ingin menikah denganku. Apa masalahnya? Di tengah malam dia hanya memakai pakaian dalam dan berkeliaran di rumah kita. Bisakah kamu berteman dengan orang yang baik-baik? APA, Kak, tidak peduli wanita seperti apa. Kamu selalu menganggap mereka tidak baik. Ya, Tasha. Jadi pakaian apa yang harus dia pakai selain pakaian dalam? Apa? Tidak bisakah aku memberimu nasihat? Ya, Katakan padaku, apa hubunganmu dengannya? hanya teman. Hanya teman? Pernahkah kamu melihat seseorang tidur di rumah teman seperti ini? Kak, kamu benar. Ini tidak pantas. Kak, bukankah kamu punya sabuk hitam? Taekwondo? Kenapa Anda tidak mengambil sabuk hitam mengikatnya lalu singkirkan dia? Lupakan tentang hal itu. Anda berhasil mendapatkannya di sini. Mengapa Anda tidak bisa keluar dari sini? Brother, kenapa tidak begitu Anda hanya membawanya di malam hari? Hanya 1 malam. Tidak pernah ada wanita yang acak tidur sepanjang malam di rumah saya. Oke, baik. Saudara, mau bagaimana, Gan? Biarkan saya bertanya kepada Anda sesuatu. Iya, YG katanya sebelumnya. Siapa yang mengganggu Anda? Ya, Bukan Liulin itu? Gan, saya cobain kejelaskan. Begitu banyak kali. MS silly dan saya hanya teman. Anda yakin? Saya cukup yakin begitu banyak. Tunggu saja. Gan. Saya cukup tersebar. Brother. Susah dilihat. Susah tersenyum di wajah. Apa kesempatan? Apa yang Anda bicarakan? Duduk dan sarapan. Kanan. Kemarin kemana ceweknya? Minta dia untuk datang dan makan bersama kami. Saya hampir lupa. Hei, Anda. Datang di sini dan sarapan. Datang? Saya sedang sakit kepala. Ini cukup tersebar hebat. Gimana ya, Gan? Mohon maaf, kemarin agak mabuk. Jadi maaf untuk membuat Anda merepotkan. Tidak masalah, Gan. Sit down silakan. Suka Jingu? Ya, APA. Gan, kenapa tanya sih? Pertanyaan itu. Dia suka kamu dan apakah kamu suka dia? Hanya teman. Aku belum bilang apa-apa tentang menikahimu. Kamu kerja apa? aku jual mobil di toko 4S. Kamu punya pekerjaan yang layak, lalu lakukan sesuatu yang layak. Kamu harus perhatikan tingkah lakumu. Jika kamu suka berteman,
Dengan Jingu aku sangat menghargainya. Kamu selalu bisa datang dan berkunjung ke sini. Tapi jika kamu punya pikiran lain, itu tidak perlu. Jika ada kejadian seperti tadi malam, aku tidak akan bersikap baik padamu. Aku mengerti. Yeyah, jangan panik. Kakakku hanya bercanda. Tolong makan sesuatu. Jingu, apakah kamu dan itu Liulin? Benar-benar hanya teman. Kak, kakakmu sudah tanya aku berkali-kali. Dalam kurang dari 12 jam. Aku hanya bertanya ada masalah apa. Kak, kalau begitu aku akan bilang sekali lagi. Pertemanan kami benar-benar murni. Tolong makan lebih banyak ini untukmu. Halo Tuan Liu, Apakah Anda di kantor? aku baru sampai. Apa yang bisa saya bantu Tuan Lu? Periksa untukku file kepegawaian para karyawan baru itu. Aku butuh alamat rumah Liulin. Kirim ke ponselku. Baik, selamat tinggal Tuan Lu. Siapa itu? Datang. Kamu ngapain di sini? Aku datang untuk minta maaf. Letakkan kakimu di sekitar kepalamu dan pergi seperti bola berbulu. Kamu mau apa? Belum cukup kamu menggangguku. Sekarang kamu datang ke tempatku. Jangan marah-marah. Dengarkan aku sebentar. Aku di sini untuk meminta maaf dengan tulus. Aku salah paham tentang hubunganmu dengan Jingu. Aku mulai percaya. Kau dan Jingu hanya teman. Aku benar-benar harus minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku sengaja datang hari ini untuk menjengukmu. Kuharap nanti kita bisa lebih baik satu sama lain. Jangan khawatir, aku akan mentraktirmu hari ini dengan sangat baik, tidak diragukan lagi. Silakan duduk. Kamu ngapain sih? Aku bilang ya, kalau kamu pernah ganggu aku lagi, aku akan potong kepalamu. Aku? Siapa yang berani ganggu kamu? Turunkan. Kamu ini perempuan, gak bisa bersikap seperti perempuan? Siapa peduli, bilang aja. Kamu ngapain di sini? Tunjukkan apa maumu. Aku. Bukan apa-apa, aku cuma mau minta maaf. Kamu datang ke tempatku cuma untuk minta maaf. Kamu pikir aku percaya? Aku cuma mau minta maaf. Apakah kamu mau aku kembali ke perusahaanmu? Tentu saja tidak. Cepat selesaikan. Atau pergi. Kamu ngapain di sini sebenarnya? Ini tentang Jingu. Kamu mau aku potong-potong kamu ya? Tidak. Dengarkan aku sebentar. Apakah kamu dapat diskon 20% untuk apartemen yang kita kembangkan? Ya. Ada apa? Ini kenyataannya. Diskon 20% itu bahkan tidak disetujui oleh perusahaan kita. Diskon tambahan 10% yang kamu dapat dibayar oleh Jingu. Jadi kamu bisa membelinya. Maksud kamu apa? Jingu sendiri yang membayar lebih dari 200.000 yuan untuk apartemenmu. Kamu sedang konyol. Apakah perlu aku datang jauh-jauh ke sini dan membuat cerita bohong untuk menipumu? Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa cek buku kami di kantor. Itu dijanjikan oleh Jingu untuk aku mendapatkan diskon 20%. Dia bilang dia punya saham di perusahaan. Kamu sudah bekerja selama bertahun-tahun. Kamu pasti tahu beberapa aturan dasar dalam bisnis. Kamu tahu, aku adalah manajer umum perusahaan. Itu bukan keputusan Jingu. Kalau aku tidak setuju, tidak ada yang dapat diskon 20% untuk apartemen kami. Dan aku tidak pernah setuju apapun.
Sekarang kamu lihat, diskon tambahan 10% yang kamu dapat. Semua datang dari Jingu. Dan dia mengganti mobil yang lebih murah untuk membayarmu. Sebenarnya, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak memberitahumu ini untuk membuatmu membayarku kembali. Sekarang Jingu sudah menjanjikanmu. Aku tidak perlu menjadi yang jahat untuk kalian berdua kan. Aku hanya ingin kamu tahu. Kamu mungkin tidak tertarik pada Jingu. Tapi aku tidak tahu tentang Jingu. Maksudku, kalau tidak kenapa seorang pria rela membayar begitu banyak uang untuk seorang wanita. Kamu bilang Jingu tertarik padaku. Bagaimana mungkin? Aku lebih tua beberapa tahun darinya. Aku selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Ya itu masalahnya. Kita semua harus masuk akal. Kalau kamu tidak merasa begitu pada Jingu, kamu harus memberitahunya. Atau dia akan semakin terjerumus. Ini tidak baik untuk kita semua. Aku bilang padamu, jika apa yang kamu katakan semuanya benar, kamu bisa tenang. Aku pasti akan mengembalikan uangnya ke Jingu. Aku tidak akan berhutang sepeser pun padamu. Bagus. Karena kamu adalah wanita yang berjiwa. Jika itu yang kamu katakan, bahwa kamu tidak merasakan apa-apa untuk Jingu, maka itu terserah padamu. Tentu saja uang yang dia bayar juga ditransfer olehku dari rekening perusahaan. Jika kamu bersedia mengembalikan uangnya ke perusahaan, aku tidak akan keberatan. Jangan khawatir, jika apa yang kamu katakan semuanya benar, aku bilang akan membayar kembali, aku tidak akan menariknya. Bagus sekali, bagus sekali. Jika itu yang akan kamu lakukan, aku akan sangat terkesan. Aku benar-benar tidak perlu membuatmu terkesan. Jadi begitulah sekarang kamu tahu. Kenapa kita tidak memeriksa buku-buku di kantorku? Atau kita bisa memeriksanya dengan Jingu? Tentu saja kita akan melakukannya. Aku sangat khawatir dengan karaktermu. Aku harus membuktikannya sendiri. Baiklah, ayo pergi. Mama, kenapa kamu di rumah? Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Halo, halo. Mama, apakah kamu terlalu banyak menonton drama Korea? Aku bilang padamu ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Ayo pergi, ayo. Kalau begitu pergi-pergi. Tidak perlu buru-buru kembali. Datang dan berkunjung nanti. Dia benar-benar tampan. Lucu sekali, itu yang aku maksud. Tapi kenapa dia terasa begitu familiar bagiku? Dia itu pria dari situs Jayuan. Terima kasih. Sama-sama. Kamu bisa pergi. Oke. Sekarang kamu lihat. Apartemenmu dijual dengan diskon 10% di buku kami. Tapi kamu membelinya dengan diskon 20%. Apa yang terjadi dengan 10% lainnya? Ya, Apa kamu masih tidak percaya padaku? Apakah perlu bagi perusahaan sebesar ini untuk membuat buku palsu? Untukmu dengan sengaja. Jingu sangat baik, dia benar-benar baik hati. 10 kali lebih baik darimu. Bisakah kamu tetap fokus? Sekarang bukan waktunya untuk membahas siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Kamu tidak menyesal dengan apa yang baru saja kamu katakan kan? Tentu saja aku tidak menyesal. Jika uang itu benar-benar berasal dari Jingu, aku harus mengembalikannya padanya. Itu bagus. Minum selalu menyebabkan masalah. Satu kesalahan bisa menyebabkan penyesalan yang panjang. Jin, apa keluargamu mendapat kesan buruk tentangku kali ini? Ya. Praktis tidak ada harapan untukmu. Aku belum selesai denganmu, Jin. Oke, sampai jumpa. Aku akan segera bicara dengan mudah. Jin, mari kita ngobrol baik-baik lain kali. Dah, Dah. dah.
Halo Kak, Kenapa kamu tidak mampir ke kantor? apa yang kamu mau? Apa kamu sudah memikirkan aku? Aku tidak bercanda cepat. Aku akan membuat pernyataan dulu. Aku tidak memintanya untuk membayarku kembali. Dia yang bersikeras. Apa tidak Kak? Aku pikir kita sudah melewati ini. Kenapa kita membahas ini lagi? Itu baru saja terlintas di pikiranku. Kalian berdua bisa membicarakannya sendiri. Ya Bu bodoh. Biar aku menjelaskannya padamu. Kenapa aku memberimu diskon tambahan? Karena aku pernah berjanji padamu. Sejak aku membuat janji padamu, aku harus menepati janjiku. Kamu tahu, ini tidak ada hubungannya dengan apakah kamu akan berkencan denganku atau tidak. Kamu tidak perlu membayarku kembali. Kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Aku punya tangan dan kaki sendiri untuk menghasilkan uang dan membelanjakannya. Aku harus memanfaatkanmu? Apalagi ada orang ketiga di sini yang menonton dan menunggu untuk menertawakanku. Aku tidak tahan dengan orang yang berharap buruk seperti ini untuk meremehkanku. Ya, ini. Saudaraku, dia tidak bermaksud apa-apa. Dia tidak bermaksud melakukan ini. Benar? Siapa yang bilang begitu? Maksudku, Jingu adalah saudaraku. Aku sangat menghargai keputusannya. Dia bilang kamu tidak perlu membayarnya kembali, jadi begitu. Semua orang tahu. Sebagai seorang wanita, betapapun mulia dan tegasnya, dia di luar. Ketika menyangkut uang, dia pasti akan banyak berpikir. Tidak apa-apa, jika kamu tidak membayarku kembali, kami semua akan memahaminya. Ini semua tentang uang dan sifatmu, bukan? Ya. Saudaraku, dia benar. Kamu tidak perlu membayar uangnya kembali. Aku janji padamu. Jika kamu tidak membayar kembali, tidak ada yang akan memintanya lagi. Jangan dipaksakan, oke? Apakah kamu takut aku akan mengikuti dan benar-benar tidak membayarnya kembali ya? Kamu yang bermuka dua, licik dan penipu. Kukira kamu tangguh. Kukira kamu punya nyali. Kukira kamu percaya lebih baik mati ketika hidup adalah aib. Kamu pikir kamu lebih baik dariku. Mana mungkin kamu lebih baik daripada bijak si kuat ini. Aku memang kuat. Dan ketika kamu kuat, aku lebih kuat. Dengar. Jangan pikir 200.000 yuan akan membuatku takut. Aku lebih baik mati kelaparan daripada menjadi budak. Bagus, itu bagus. Kamu punya integritas tinggi dan aku mengaguminya. Tetap bertahan dan jangan menyerah. Apa kamu begitu kejam dan jahat? Mudahkah bagimu melihat gadis kecil seperti aku berjuang? Kamu kaya dan aku hanya seorang pekerja. Aku tidak punya banyak uang. Aku akan berikanmu segelas racun. Bisakah kamu berhenti meminta uang dariku? Oke, aku memohon padamu. Jangan berpura-pura lemah. Aku tidak percaya. Ketika kamu memerasku untuk membayarmu 3.500 yuan, apakah kamu merasa lemah? Itu yang kamu sebut mata ganti mata. Berhenti. Apa? Ini tentang aku kan? Aku yang membayarnya. Kenapa kalian berdua saling menatap? Kalian berdua terus bicara. Jingu, jangan minta uangnya. Meski hanya sekitar 200.000 yuan, dia tidak mampu membayarnya kembali. Gadis malang. Benar, aku tidak mau. Kamu tidak perlu membayarku kembali. Ini bukan urusanmu. Aku harus membayarnya hari ini. Ini akan terjadi. Aku tidak mau. Aku harus membayarmu kembali meskipun kamu tidak mau. Aku akan kirim uangnya ke rumahmu jika kamu tidak mau. Aku akan cari uang untuk membayarmu kembali jika aku tidak punya. Baiklah, nona bodoh. Bagaimana kamu bisa begitu keras kepala? Maksudku, aku tidak akan meminta uangmu lagi. Kenapa kamu masih membayarku kembali? Baiklah, jika kamu harus membayarku kembali, maka bayarlah. Itu cuma sekitar 200.000 yuan kan? Bayar dulu ke aku. Aku akan simpan untukmu. Kalau kamu butuh, ambil lagi. Oke? Kasih ke aku. Nah, gimana kalau begini? Aku gak punya banyak uang tunai sekarang. Aku cuma punya 30.000 yuan dan aku harus beli peralatan. Gimana kalau aku buatkan surat hutang dulu? Kamu ketawa apa? Ini gak lucu. Aku bilang aku akan bayar. Ini bukan berarti aku bayar tunai sekarang. Aku akan buat surat hutang. Untuk buktikan bahwa aku akan selalu berhutang, lucu ya? Maaf, aku kehilangan kendali. Aku beneran gak ketawa sama kamu.
Aku cuma seneng banget sama keputusanmu. Aku ketawa karena bahagia. Gila, Nah, Nona bodoh. Ada apa denganmu? Aku bahkan gak mau uangmu lagi. Aku gak tahu kenapa kamu mau buat surat hutang. ini bukan cuma surat hutang, ini tentang harga diriku. Bebang kamu lihat? Nona bodoh beneran punya temperamen panas. Iya, dia beneran berani. Aku udah hormat dan kagum sama dia. Nih, Kamu tampan dan kaya lagi. kamu baik banget, Jingu. Kamu pria yang punya karakter baik. Meskipun aku berhutang hari ini, aku gak bisa lebih bahagia. Dan saran untukmu, jaga jarak sama pria ini. Jangan biarkan dia mencemari kamu. Ayo, aku traktir kamu makan malam enak. Ayo. Bebang, aku mau makan malam dulu dah. Kamu sombong. Dan aku udah memperdayamu. Nona bodoh. Jangan pergi. Dengerin aku. Jangan panggil aku Nona bodoh, panggil aja Nona Liu. Oke. Aku agak suka wanita yang lebih tua dariku. Jingu denger nih, jangan bercanda seperti itu lagi. Atau aku tidak akan bicara lagi denganmu. Oke. Tidak ada candaan lagi. Nyonya Liu, jadi apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Terus mencari pekerjaan dan mencari nafkah. Buat permisi. Itu Tuan Silly. Halo, Kamu di mana sekarang? di bawah. Bawa dia kembali. Apa yang kamu inginkan? Sesuatu yang baik ini baik untuknya. Benarkah? Ya, bawa dia kembali ke sini. Dia memintamu kembali. Memintaku kembali. Apalagi yang akan dia lakukan? Dia bilang itu sesuatu yang baik. Bagaimana mungkin? Tidak, Nyonya Liu, mari kembali dan lihat. Mengapa aku harus kembali ke sana? Tidak, ayo. Aku tidak akan naik ke sana. Dengarkan aku. Hanya 3-5 menit. Ayo kita pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakak aku kembali. Nyonya Liu, kamu kembali ke sini. Aku tidak ingin kembali, tapi dia menyeretku kembali. Jangan marah. Tentang semua hal tidak sopan yang kulakukan padamu. Aku di sini untuk meminta maaf padamu, mohon maafkan aku. Apa-apa yang kamu inginkan? Aku bersumpah pada kakakku. Permintaan maafku sangat tulus. Sangat tulus. Baiklah kakak-kakak. AAPA. Ada yang salah denganmu. Jangan kamu menginterupsi. Aku serius. Nyonya Liu, mohon maafkan aku. Apa maksudmu dengan itu? Aku hanya memintamu untuk tetap di perusahaan kami dan terus bekerja. MS Liu, saya yakin ini ide yang bagus. Jika kamu tinggal, kamu tidak perlu mencari pekerjaan. Ya. Dan gaji minimummu akan naik 20% sekarang. Dari 8.000 yuan menjadi 9.000 yuan. Kamu juga akan mendapat bonus dan tunjangan. Kamu psikopat. Bisakah kamu baik hati? Saya mengerti. Kamu khawatir saya tidak bisa membayar 200.000 yuanmu. Jadi kamu ingin membuat saya tetap di sini. Saya pasti tidak khawatir bahwa kamu tidak bisa membayar Jingu. Dan saya pasti tidak mencoba menahanmu di sini dan mengawasimu. Itu dua hal yang berbeda. Sangat sederhana. Kami berdua berpikir, kamu adalah wanita yang sangat berintegritas dan kami bisa mempercayaimu sepenuhnya. Jadi kami ingin kamu bekerja untuk perusahaan. Itu hal baik yang dikatakan saudara saya. Saya pikir ini ide yang bagus. Baiklah, Miss Liu. Mengapa kamu tidak tinggal dan bekerja di sini saja? Saya mendukungmu. Saya kira ini yang disebut setiap awan memiliki sisi cerah. Dengan gaji minimum 9.000 yuan sebulan ditambah tunjangan lainnya. Mungkin akhirnya saya akan mendapat 10.000 yuan. Secara strategis, saya harus tinggal. Tapi dia dan saya adalah musuh bebuyutan. Sekarang saya bekerja untuknya lagi. Bukankah itu seperti menjual jiwa saya? Sepertinya saya sangat lemah. Itu pasti bukan menjual jiwa.
Dan kamu pasti tidak lemah. Kamu bekerja untuk perusahaan, dan perusahaan membayarmu sesuai dengan yang pantas. Itu setara untuk kedua belah pihak. Sama sekali tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kami benar-benar setara dalam kepribadian. Kami semua adalah pekerja. Pekerja adalah yang paling terhormat. Kamu, Saya bisa mendengar pikiranmu kan? Lupakan saja. Apa kamu puas dengan gaji yang kami berikan? ya, Bagus, kamu bisa kembali bekerja. Kakak, kenapa dia jadi begitu baik kali ini? Dia masih shock, dia belum menyadari apa yang terjadi. kenapa dia tahu semua yang kupikirkan? Si brengsek ini bisa membaca pikiranku. Ya ampun, aku sangat takut. Masuk. Pak Chen, Bu Liu, kenapa kamu kembali ke sini? aku selamat. Maksudmu apa? Aku kembali bekerja. Kamu baik-baik saja dengan itu. Bagus. Itu namanya ketika semua gagal. Selalu ada jalan keluar. Selamat. Terima kasih, aku akan butuh bantuanmu di masa depan. Tidak perlu menyebutkannya. Kita teman sama-sama. Jangan perlakukan aku seperti bosmu di masa depan. Jadi ada tugas baru untukku. Tidak apa-apa, mari tetap pada rencana semula. Kerjakan saja proyek Wuxi. Ya, aku akan pastikan kamu puas. Ngomong-ngomong, kalau kamu ada waktu, pikirkan tentang proyek fase kedua Huayuan. Seperti yang kamu lihat kemarin, bos tidak terlalu puas dengan publikasi mereka. Kita perlu melihat lebih dekat. Dan buat rencana yang lebih mengesankan. Tapi tentang ini, aku sudah minta rekan lain di luar untuk mengerjakannya. Kalau kamu ada saran bagus, bicaralah denganku. Tetap pada proyek Wuxi. Aku mengerti. Aku akan kembali bekerja sekarang. Ngomong-ngomong Bu Liu. Tolong jangan panggil aku Pak Chen lagi. Panggil saja aku Chen Peng. Kurasa itu tidak sopan. Ini bukan soal sopan santun. Kamu dan aku seumuran. Dari sudut pandang Suyu, kita seperti teman. Kamu sudah memanggilku Tuan Chen. Ini terlalu aneh. Bagaimana kalau aku memanggilmu Tuan Chen di kantor? Di luar kantor aku akan memanggilmu Chen Peng. Boleh tidak? Oke, tetap profesional, itu benar. Jadi kenapa kamu tidak berhenti memanggilku Nyonya Liu? Itu terdengar agak aneh. Oke, aku akan memanggilmu Liu Lin. Ye Yumin, sedang apa kamu sekarang? Sinuo, ini surat pengunduran diriku. Yumin, jangan seperti anak kecil. Aku tidak seperti anak kecil. Dan aku bukan lagi gadis kecil. Yeyu. Kakak, ada apa dengan dia? Ya, aku yakin kamu sudah melakukan sesuatu padanya. Kamu terlalu penasaran. Kenapa tidak pergi dan cari tahu?
Nah, tentang rencana publisitas kasus Wuxi. Ada ide bagus. Belum. Aku sedang mengumpulkan banyak data. Tidak apa-apa. Santai saja, aku tidak bermaksud terburu-buru. Santai saja. Hanya saja kamu memberiku proyek yang sangat penting. Kau tidak melakukan dengan baik. Aku khawatir akan mengecewakanmu. Lihat, disitulah kamu salah. Tentang pekerjaan. Selalu ada proses bertahap. Tidak bisa terburu-buru. Pernah dengar lebih cepat lebih lambat. Jangan terlalu banyak tekanan pada dirimu sendiri. Tentang file gedung dan latar belakang lainnya. Setelah kamu mengetahuinya, kamu bisa mencari di internet. Ada banyak rencana di internet. Kenapa tidak melihat untuk inspirasi? Kamu akan segera terinspirasi. Tanya aku kalau tidak mengerti. Baik di kantor atau setelah kerja. Aku akan sering butuh bantuanmu di masa depan. Loh, sekarang kamu terlalu sopan lagi. Lah. Kerjakan tugasmu dan jalani hidupmu. Jangan terlalu capek. Sulit banget buat cewek kerja di sini. Sakura umam. Cowok nggak mau pacarnya. Terlalu banyak waktu habis buat kerja. Kalau kamu ada masalah kayak gitu, bilang aja sama aku. Aku akan coba kasih lebih banyak tugas ke orang lain. Nggak, aku nggak kayak gitu. Aku nggak ada masalah sama sekali. Aku sendiri. Aku yang ngatur hidupku. Kamu santai aja. Aku nggak akan biarin kehidupan pribadi ganggu pekerjaan. Oh, sekarang aku ngerti. Jadi terima kasih ya. Gak apa-apa kok. Aku antar kamu pulang. Jalan aja sekalian. Terima kasih. Sampai deh, terima kasih Chen Peng. Sama-sama, langsung naik aja. Oke, aku naik dulu. Dah, sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok. Dah. Kulitnya halus banget, dan cara bicaranya kayak wanita bangsawan. Sayang banget. Halo? Wayumen, kakakmu di mana sekarang? Aku datang